Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi, NPM 719 Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan ini dalam PJB 1 telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti. Jadi keberhasilan BJP dalam pembangunan koperasi ini sangat berarti dalam PJB K1. Baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat serta sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi koperasi di Indonesia ini sudah mulai berperan aktif untuk mensejahterakan rakyat dalam kegiatan ekonominya serta mampu mengaktifkan anggotanya juga dalam bidang ekonominya. Arahan garis-garis besar haluan negara 1993 ini pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Jadi arahan garis-garis besar haluan negara 1993 ini mampu menjadikan koperasi ini sebagai wadah ekonomi rakyat, yang mana nanti koperasi ini memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan berpengaruh dan juga tangguh dan berakar kepada masyarakat. Ini adalah arahan garis-garis besarnya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa-jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Artinya taraf pelaksanaan fungsinya ini sangat berperan di tingkat melalui upaya peningkatan semangatnya, kebersamaan dan manajemen yang begitu kuat, artinya profesional gitu manajemen. Yang kedua, sasaran PJB kedua. GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJB 2 ini adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional. Ini sasaran PJB kedua. Artinya ekonomi Indonesia ini melalui koperasi agar ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri. Itu sasarannya. Yang mana nantinya koperasi ini sebagai wadah untuk rakyat, untuk berkembang. Yang selanjutnya itu ada sasaran Repelita yang
Yang keenam, sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Artinya koperasi ini agar berperan utama dalam perekonomian rakyat Indonesia. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita ini adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam ekonomi rakyat. Ini yang paling utama, terutama pada ekonomi rakyat Indonesia ini, agar mampu menjolakkan semangat koperasi ini mampu menghidupkan usaha-usaha rakyat. Ada tantangan, kendala dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi ini adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Itu tantangan dalam pembangunan koperasi yang menjadi tantangan. Artinya mewujudkan koperasi ini benar-benar baik kepada masyarakat. Gitu. Terusnya itu ada kendala dalam pembangunan koperasi, yang mana diantaranya adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. Yang kedua ada lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses. Yang ketiga ada terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi. Yang seterusnya ada mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Yang seterusnya masih kurangnya kepercayaan dalam kerjasama bagi terwujudnya jaringan usaha. Yang seterusnya ada kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi di setiap daerah. Yang terakhir ada kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi. Itu kendalanya. Juga ada peluang, yang mana peluang koperasi Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional, bekerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Itu peluangnya. Yang seterusnya ada kebijakan dan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan serta penguasa ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan dan penetapan kelembagaan usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yaitu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.